Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran Sirah Nabawiyah kelas 7 semester 1. Sirah Nabawiyah merupakan sebuah sejarah yang memaparkan kehidupan Rasulullah SAW semenjak lahir dan perjuangan yang dilakukan beliau semasa hidupnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita simak. Tentunya kita sangat yakin dan percaya bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan rasul, utusan Allah kepada seluruh manusia. Dan Muhammad SAW itu adalah penutup dari para nabi dan imamnya bagi para rasul. Hal ini Allah telah tegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 40. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul dan penutup dari para nabi. Dengan demikian hati-hati tentunya bahwa banyak aliran yang mempercayai adanya nabi setelahnya Rasulullah Muhammad SAW. Seperti dulu di para sahabat, dulu ketika di zaman sahabat itu adanya yang namanya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengakui sebagai nabi juga aliran Ahmadiyah yang mengakui juga dia bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi. Oleh karena itu hati-hati, tentunya banyak aliran, banyak ajaran yang mengakui adanya lagi nabi setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya beliau membawa agama Islam, agama yang Allah ridhoi dan tidak ada agama lain yang akan diterima oleh Allah SWT selain agama Islam kelak di hari kiamat. Oleh karena itu kita jangan sampai mempercayai agama-agama lain bahwa agama tersebut sama benarnya atau sama saja, itu enggak boleh. Bahwa yang paling benar itu tidak lain adalah agama Islam. Berikutnya bahwa Muhammad SAW itu adalah berasal dari keturunan bangsa Quraisy, yaitu satu suku yang terhormat di Mekah. Selanjutnya juga bahwa nasab beliau ini bersambung dengan Nabi Allah Ismail, putranya Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini memiliki dua istri. Yang pertama adalah Bunda Sarah, kemudian yang kedua adalah Bunda Hajar, di mana Bunda Sarah memiliki keturunan yang bernama Ishak. Dia juga seorang nabi. Kemudian juga dari keturunan Bunda Hajar yaitu adalah Ismail. Maka Muhammad SAW ini bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya bagaimana nasab Nabi Muhammad SAW dan kewafatan ayah beliau. Ayah beliau itu bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu putranya dari Abdullah putranya dari Abdul Muttalib putranya dari Hashim, kemudian Hashim putranya dari Abdul Manaf, dan Abdul Manaf putranya dari Qusay, dan Qusay putranya dari Kilab, dan Kilab putranya dari Murrah. Hingga ke atas, hingga ke Adnan, hingga berakhir kepada
Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Begitu juga ibu beliau, ibunya Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Juhrah bin Kilab bin Murrah. Artinya bahwa Aminah itu putra dari Wahab, putra dari Abdul Manaf, dan Abdul Manaf putra dari Juhrah, dan Juhrah putra dari Kilab, dan Kilab putra dari Murrah. Maka dengan melihat silsilah tadi, bahwa ternyata bahwa ayah beliau yaitu Abdullah dan ibu beliau yang bernama Aminah itu adalah memiliki nasab yang bertemu di kakeknya, yaitu di Kilab, di mana tadi lah Kilab itu adalah putra dari Murrah, dan Kilab juga bahwa Kilab itu adalah putra dari Murrah, di mana Kilab sendiri ini memiliki anak yang bernama Qusay dan Juhrah. Nanti Qusay ini merupakan kakek dari ayah beliau yaitu Abdullah, dan Juhrah sendiri ini merupakan kakek dari ibu beliau yaitu Aminah. Jadi ayah beliau yaitu Abdullah dengan ibunya yaitu Aminah itu masih satu keturunan di kakeknya yaitu di Kilab, di mana Kilab sendiri ini adalah merupakan putra dari Murrah. Selanjutnya bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib, beliau meninggal ketika Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan ibunya, di mana pada waktu itu umur ayahnya yaitu umur Abdullah bin Abdul Muthalib itu di usia 18 tahun, dan ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib ini dikuburkan di Madinah. Dan sini di satu keterangan di sini bahwa Abdullah itu tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk Nabi SAW. Tentunya masih ada di keterangan lain bahwa Abdullah itu meninggalkan hartanya, yaitu ada 5 ekor unta dan sekepulan domba, juga pembantu dari Habsyi yang bernama Barokah, yang dengan julukan yaitu Ummu Aiman. Kemudian peristiwa kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan di kota Mekah, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Tahun kelahiran beliau itu dikatakan tahun gajah karena pada waktu itu yaitu Raja Habasyah yang bernama Abraha Asobah Al-Habsyi yang merupakan penguasa Yaman, dia mengirimkan bala tentara ke Mekah dengan membawa pasukan gajah, di mana tiada lain bermaksud untuk membinasakan, untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah tentunya adalah tidak meridainya, sehingga Allah membinasakan pasukan tentara itu sebagai suatu kehormatan akan kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa daripada penghancuran gajah oleh Abraha ini diabadikan di Al-Quran di surat Al-Fil, di mana bahwa peristiwa itu adalah tentunya sangat menggemparkan bagi kota Mekah sendiri, sehingga momen tadi ini dijadikan sebuah sejarah, momen sejarah, di mana pada ketika itu ya
Rasulullah sendiri di masa-masa itu lahir, sehingga momen tadi dijadikan sebuah tahun bagi kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya beliau setelahnya lahir disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah sesudah penyusuan oleh ibu beliau. Siapa itu Suwaibah al-Aslamiyah itu? Bahwa Suwaibah al-Aslamiyah itu merupakan pelayan dari paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Bahwa Abu Lahab sendiri adalah merupakan paman Nabi, putranya dari Abdul Muthalib, yang dimana kita ketahui Abu Lahab sendiri ya, nanti ini sangat menentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau menghalanginya sehingga Abu Lahab ini diancam oleh Allah SWT, diabadikan di surat Al-Lahab. Kemudian setelah itu Muhammad SAW ini disusui oleh Halimah Asy-Sya'diyah sampai usia 4 tahun. Peristiwa kematian ibu Nabi Muhammad SAW dan yang mengasuh beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya yaitu Aminah untuk berziarah kubur ke makam bapaknya yang berada di Madinah. Kita ingat di awal bahwa ayah beliau yang bernama Abdullah itulah meninggal dan dikuburkan di Madinah. Dan pada waktu itu Aminah ini dibarengi, ini ada dua versi. Satu versi bahwa Aminah ini dibarengi oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, dan versi lain bahwa ketika Aminah itu berziarah itu adalah dibarengi oleh Ummu Aiman. Tiada lain adalah pembantunya ibunda Aminah. Sepulangnya dari ziarah kubur di Madinah, ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal di tengah perjalanan, yaitu antara Mekah dan Madinah, yaitu di sebuah desa yang bernama Abwa. Kemudian ibunda Aminah ini dikuburkan di Abwa, itu sebuah desa atau suatu desa antara Mekah dan Madinah. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW ini dipelihara oleh Ummu Aiman. Tiada lain, kita ingat bahwa tadi Ummu Aiman itu adalah merupakan pembantu wanita dari Habsyi yang bernama Barokah, atau dengan julukan yaitu Ummu Aiman. Bagaimana pendidikan dan pengasuhan Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditinggal oleh ibunya? Sepeninggal ibunya, maka beliau diasuh dan dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini sangat menyayangi, mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW, melebihi cintanya kepada anak laki sendiri. Namun tentunya ini tidak terlalu lama. Kakek beliau Abdul Muthalib ini mengasuh, mendidik beliau. Tentunya hanya selama 2 tahun. Maka ketika usia beliau 8 tahun, maka beliau ditinggal oleh kakeknya, itu bernama Abdul Muthalib. Selanjutnya sepeninggal kakeknya, baginda Rasulullah Muhammad SAW ini dipelihara, diasuh dan ditanggung oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Meski Abu Thalib sendiri adalah seorang yang miskin, tentunya Allah meluaskan rezeki
beliau. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW dalam masa tanggungan, masa pemeliharaan dan pengasuhan paman beliau ini, mereka merasa cukup dan Allah mencukupkan rezekinya, sehingga kehidupan Rasulullah dan pamannya ya merasa cukup. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah di lain waktu kita lanjutkan, dan mudah-mudahan kita berikan kekuatan, kesehatan, dan panjang usia sehingga kita bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Mari kita tutup dengan bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.